Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore dan berkah dalam. Selamat datang di Gereja Santa Maria Bunda Allah, Stasi Maguwo. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan kami ingatkan kembali. 1. Selama berada di dalam gereja, umat dimohon untuk menonaktifkan handphone dan alat komunikasi lain yang memiliki gelombang dengan frekuensi tinggi agar tidak mengganggu jalannya perangkat video monitor, serta tetap menjaga keheningan. 2. Untuk menjaga kesehatan bersama, umat dimohon selalu menerapkan standar protokol kesehatan, menjaga jarak, tidak berjabat tangan, selalu mengenakan masker, serta mengikuti setiap arahan petugas selama berada di lingkungan gereja. 3. Masker hanya boleh dilepas sesaat sebelum menerima komuni kudus dan segera dipakai kembali. Sebelum menerima komuni, umat wajib memakai hand sanitizer masing-masing. 4. Pada saat penerimaan komuni, ada penerimaan berkat bagi anak-anak yang belum menerima komuni pertama. Berkat diterimakan di depan pintu selatan altar. Mohon kerjasama orang tua untuk mengarahkan anak-anak dengan tetap memperhatikan arahan petugas. 5. Sehubungan dengan penggunaan TPE baru, umat dihimbau untuk selalu membawa buku TPE untuk minggu ini, aklamasi, anamnesis, dan berkat perutusan menggunakan cara 3A. 6. Setelah perayaan Ekaristi selesai, umat yang membawa mobil atau masuk melalui gerbang depan dimohon keluar melalui pintu utama. Dan umat yang membawa sepeda motor atau masuk melalui gerbang belakang dimohon keluar melalui pintu samping dengan tetap menjaga jarak, tidak membuat kerumunan, dan segera meninggalkan area gereja karena akan dilakukan sterilisasi. 7. Umat dimohon untuk tidak meninggalkan kertas nomor kursi atau tisu di bangku tempat duduk, dan tetap menjaga kebersihan lingkungan gereja. Demikian yang perlu kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama seluruh umat, kami ucapkan terima kasih. Pengumuman kolekte. Minggu 27 Februari 2022, kolekte pertama terkumpul sebanyak Rp2.918.000. Kolekte kedua terkumpul sebanyak Rp2.030.000. Romo dan segenap pengurus Dewan Pastoral Stasi mengaturkan terima kasih. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini akan dipimpin oleh Romo Vincentius Yudo Widianto. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita siapkan nyanyian perarakan masuk dari puji syukur nomor 481. Sebelumnya, marilah kita berdiri, kita nyanyikan lagu himne Santa Maria Bunda Allah.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersama-kamu. Suster, Bruder, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore dan berkah dalam. Sore hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi, sekaligus nanti akan menerima abu pada hari Rabu Abu. Sebagai lambang kita memulai masa Prapaskah, masa tobat atau masa retret agung kita untuk mempersiapkan kebangkitan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, tolonglah kami untuk memulai masa tobat kami. Semoga pantang dan puasa yang akan kami jalani membawa kami pada pertobatan sejati, yaitu semakin mengarahkan hidup kami kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan keluar dari kamar tidurnya. Baiklah para imam pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan dirimu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, kasihanilah kami ya Allah karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah karena kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku.
Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu, supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenaan itu, hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersama kamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan memulai memasuki masa Prapaskah, masa yang bagi gereja merupakan masa pertobatan, masa kita retret agung untuk menyiapkan diri menyambut kebangkitan Tuhan atau pada hari raya Paskah nantinya. Dan hari Minggu kemarin kita sudah mendengarkan surat gembala dari Bapak Uskup berkaitan dengan masa Prapaskah ini. Kita diajak untuk mengembangkan mati raga, berpuasa dan berpantang, tapi juga sekaligus mengembangkan amal kasih atau memberikan kepada sesama. Dan memang inti masa Prapaskah yaitu kita berusaha bertobat. Bertobat itu kan berarti merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik, mengurangi hal-hal yang kurang baik, lalu menjadi orang yang lebih baik. Sementara dengan berubah menjadi lebih baik, kondisi atau relasi kita dengan saudara-saudari yang ada di sekitar kita tentu juga menjadi lebih baik. Maka hal pertama yang bisa kita renungkan di masa Prapaskah ini, minimal saya mengajak para suster, bruder, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, itu adalah bermati raga tetapi sekaligus juga menentukan apa satu hal atau satu sifat atau apapun itu yang menurut kita merupakan hal yang buruk dari diri kita atau hal yang kurang baik dari diri kita, satu saja yang kemudian ingin kita ubah menjadi lebih baik. Ya masing-masing punya hal yang kurang baik dalam dirinya. Misalnya saya kok emosian ya, masa Prapaskah ini pengen menjadi lebih sabar. Saya kok seneng ngerasani ya, masa Prapaskah ini menjadi orang yang tidak mudah ngerasani. Saya kok nggak bisa akur dengan orang itu ya, masa Prapaskah ini mau berusaha nggak ya untuk berdamai dan lain sebagainya. Satu saja yang membuat kita akhirnya menjadi pribadi yang lebih baik, yang coba kita hayati sungguh-sungguh. Itu target kita untuk bisa berubah menjadi lebih baik, tentu dibantu dengan upaya mati raga dan amal kasih itu. Ya, amal kasih ini juga menjadi hal yang kedua. Saya secara pribadi juga berharap agar kita menekuninya dengan contoh yang sederhana, dengan cara memasukkan atau mengisi kota APP gitu loh. Kan masing-masing punya kota APP toh. Kecenderungannya itu kota APP itu dipenuhi menjelang masa Paskah. Jadi kalau wis ada pengumuman kota APP dikumpulkan, terus engko sel gitu. Kecenderungannya kan begitu. Maksudnya kan bukan seperti itu sebenarnya. Kota APP ya itu nggak apa-apa sih, opone sing dilebokke abang kabeh. Sel. Itu ya oke lah. Tetapi sebenarnya maksud kota APP itu apa yang kita puasa hari Rabu Abu dan Jumat Agung, dan yang kita pantang hari Jumat dan Sabtu, hari Jumat sepanjang masa Prapaskah itu dimasukkan ke kota APP. Misalnya pantang daging kan uangnya tidak untuk makan daging, lalu itu dimasukkan ke kota APP. Pantang rokok hari Jumatnya uang yang harusnya untuk beli rokok masukkan kota APP. Ya jangan sampai Jumat pantang rokok lalu Sabtunya double. Nah itu yang seringkali tidak kita inginkan. Maka maksudnya kota APP itu juga melatih kita agar mengurangi mungkin kebiasaan yang kita anggap kurang baik untuk diri kita, lalu kemudian mengkompensasinya atau memberikannya untuk kepada orang lain, dan kita lalu kemudian menjadi pribadi yang lebih baik. Harapannya itu. Saya kalau soal kota APP itu teringat adik saya yang dulu sejak SD itu dia selalu pantang jajan. Dan caranya pantang jajan itu unik, bagi saya unik. Jadi dia dikasih uang saku, diterima, sebelum berangkat sekolah dia langsung masukkan ke kota APP uang sakunya itu, karena dia mau pantang jajan, sehingga dia ke sekolah tidak bawa uang biar tidak jajan. Nah nanti tugas saya adalah nyutii. Adik saya ini baik, saya rada nakal, tak cudi dosaku keh tenan biyen. Tapi paling tidak terinspirasi dari adik saya itu, ternyata kita diajak untuk mengurangi keburukan-keburukan dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu kan tentu tahu bahwa APP dananya itu digunakan untuk mereka yang membutuhkan, dikumpulkan
dikumpulkan ke paroki, dikirimkan ke keuskupan 75%, ditinggal di paroki 25%. Jadi seperti itu, dan nanti digunakan untuk membantu mereka yang kurang mampu. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari, suster bruder sekalian, hari ini saya hanya mengajak Bapak Ibu untuk melihat diri secara pribadi. Apa satu yang ingin saya ubah dari diri saya? Apa hal yang ingin saya jadikan lebih baik? Ya, di masa Prapaskah ini kita dibantu dengan berpuasa, berpantang, dan beramal kasih. Semoga bantuan itu nantinya bisa menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih baik. Apa satu hal yang ingin Anda ubah, dan itu nanti direfleksikan terus-menerus, berhasil enggak ya nanti saat selesai masa Prapaskah itu, dan kita teruskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai masa Prapaskah ngempet, bar Paskah jeblok, malah tambah elek dalam arti tertentu. Tapi masa Prapaskah membiasakan menjadi lebih baik. Setelah Paskah kita pun terus melanjutkannya. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan pemberkatan dan penerimaan abu.
Kita lanjutkan dengan doa umat. Doa, tobat, dan tolong-menolong mestinya dilakukan secara bersamaan. Pada awal masa penuh rahmat ini, marilah mempersembahkan kepada Bapa kita di surga keinginan kita untuk memperbaharui diri kita, gereja kita, serta masyarakat. Marilah berseru kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga dalam masa tobat ini, semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup saling melayani dengan rendah hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang terperangkap dalam dosa dan keputusasaan, ya Bapa, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang kurang peka terhadap kepentingan orang lain, ya Bapa, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menemukan kembali sesama mereka. Bagi mereka yang sakit jiwa atau badannya, dan bagi mereka yang merasa dihianati oleh sahabat, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga mata dan hati kami selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, miskin, serta mereka yang diperas. Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi wujud kita masing-masing, marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dalam masa prapaskah 40 hari Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepadamu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam roh Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
Allah Bapa yang Maha Kudus, bersama persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan pada awal masa tobat ini, kami mengaturkan niat dan kesungguhan kami untuk bertobat. Kami mohon berkenanlah Engkau menerima persembahan ini serta memberkati niat pertobatan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Anak domba Allah, Anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami dan menjadi roti kehidupan bagi kami. Semoga dengan menyantapnya kami dikuatkan dalam menjalani pertobatan di masa prapaskah ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi sore hari ini. Terima kasih kepada seluruh petugas yang sudah melayani. Semoga pelayanan kita diberkati oleh Tuhan sendiri. Amin. Selamat memasuki masa prapaskah, selamat berretret agung, dan besok adalah hari wajib puasa bagi yang berusia 18 sampai 60 tahun dan berpantang bagi yang usianya 14 tahun ke atas. Besok kan hari puasa dan pantang. Dan Bapak Paus secara khusus mengajak kita untuk mempersembahkan puasa dan doa-doa kita besok untuk perdamaian yang ada di Ukraina yang sekarang ini sedang terjadi peperangan. Semoga kita melaksanakannya bersama-sama. Mari sekarang kita mohon berkat Tuhan untuk perjuangan hidup harian kita. Tuhan bersamamu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Kasihanilah umat-Mu Tuhan, karena
Ya, kesimpulan